runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Takbir. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin karena ini mengobok umat Islam, menghancur belah yaitu mengadu domba umat Islam yang akan di mana-mana itu gaduh di. Untuk ujaran-ujaran yang seperti itu diperkirakan biayanya itu sudah mencapai 3, sekian miliar dolar Amerika. Sini Kang, baca ini apa nih Kang? Ini apa bacanya nih? Noto hate. Jadi noto hate berarti menata hati. Jadi biar tidak ada ujaran kebencian yang kian meningkat di seluruh dunia, kita harus noto hate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Untuk edisi kali ini saya kembali ingin tukar pikiran dengan Anda berkaitan dengan maraknya penyampaian-penyampaian yang sudah di luar batas, yang memacu adrenalin sebagian dari kita untuk membalasnya. Namun hal ini tentu sangat tidak baik. Dan tidak hanya terjadi di negeri ini, apalagi setelah adanya kajian nasab, juga mengemuka di seluruh dunia. Bahkan belum lama ini saya mendapatkan kiriman artikel ya dari salah satu situs berita yang mengungkap bahwa ujaran-ujaran yang tak semestinya itu kian meningkat. Bahkan mengambil sampel salah satu negara, per tahunnya itu untuk ujaran-ujaran yang seperti itu diperkirakan biayanya itu sudah mencapai 3, sekian miliar dolar Amerika. Itu kan bisa triliunan. Oleh karena itu kemudian Serikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menghimbau agar ya kita jangan sampai melakukan ujaran-ujaran kebencian itu ya. Dan himbauan itu juga diiringi dengan tagar ditulis di rajawalicyber.com, ujaran kebencian meningkat di seluruh dunia. Kemudian di sini ada tagarnya. Lah, ini saya butuh untuk membantu membaca. Sini Kang, baca ini apa nih Kang? Eta. Ini apa bacaannya nih? Noto hate ya. Noto itu bahasa Jawa, artinya menata. Kalau hate ya hati. Hati itu bahasa Sunda. Jadi noto hate berarti menata hati. Jadi biar tidak ada ujaran kebencian yang kian meningkat di seluruh dunia, kita harus noto hate. Atur nuhun Kang. Ternyata para pemirsa sekalian, nah ini menarik ya. Seperti tampak dalam gambar. Jadi slogannya itu menggunakan perpaduan bahasa Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Noto hate. Jadi bukan bahasa Inggris. Hah? Ya. Ya, kalau ini Inggris ya berarti no to hide. Artinya apa memang begitu bacaannya ya? Saya udah lama nggak di Inggris, makanya saya cenderung ini adalah perpaduan bahasa Jawa dan Jawa Barat. Noto hate. Yang dari bahasa Inggrisnya ini memiliki arti tidak untuk membenci atau jangan membenci. Sebagaimana diinformasikan saudara-saudaraku sekalian dalam media ini bahwa kampanye ini sejalan dengan strategi PBB dan rencana tindakan pada pidato kebencian. Hari Internasional untuk Melawan Pidato Kebencian adalah 18 Juni. Ini kebetulan bulan Juni ya. Pidato kebencian meningkat di seluruh dunia. Pidato kebencian menghasut kekerasan dan intoleransi. Efek kebencian yang menghancurkan, sayangnya bukanlah hal yang baru. Memang ya, untuk di negeri ini juga bukan hal yang baru. Antar partai politik bagaimana dulu juga antar faham, bahkan antar kita sesama agama yang berbeda faham itu seperti apa. Kemudian saya
akan bacakan pada bagian berikutnya bahwa benci memiliki biaya. Kemungkinan besar, tapi apa sosoknya? Profesor Michael Martil memperkirakan bahwa biaya tahunan yang terukur dari kejahatan rasial hampir 3,4 miliar dolar Amerika. Dengan biaya aktual kemungkinan jauh lebih tinggi. Nah, nanti selebihnya akan kami taruh di kolom deskripsi. Dua berita tadi, dua artikel tadi, kita coba elaborasi. Kalau tadi ada pidato kebencian, ini yang sangat meningkat juga di negeri kita kan. Ya, lebih-lebih setelah adanya kajian nasab. Bahkan ada akhirnya mengimbangi dari pidato-pidato keras yang penuh dengan provokasi itu, dari kiai yang sebelumnya tidak melakukan seperti itu juga melakukan hal yang sama. Ini kan sangat bahaya. Dulu sering saya sampaikan bahwa orang-orang kita ini dengan latar belakang atau dibingkai dengan nama pengajian, tetapi isinya tidak sedikit yang penuh dengan ujaran kebencian. Maka saya katakan, orang kita ini aneh, unik, apa revolusioner gitu. Kenapa? Karena untuk menyampaikan satu hal yang tidak semestinya, bahkan memprovokasi, bahkan namimah, bahkan ada yang sampai membawa celurit sebagaimana terjadi di Madura, ya, untuk menyampaikan sesuatu yang sebenarnya terlarang itu malah butuh modal besar. Kalau perlu masih mengirimkan proposal, nyari sumbangan, ya kan, sewa tenda, sewa sound system buat panggung, ngundang orang, kemudian penceramahnya menyampaikan sesuatu yang isinya yaitu tadi. Tidak hanya itu, pulang sang penceramah yang menyampaikan maki-maki itu juga diongkosi. Jadi untuk membenci, untuk memprovokasi ternyata benar-benar bermodal tidak kecil, bermodal besar. Itulah potret dan realitas yang terjadi. Maka saya tertarik untuk menyampaikan dari isi artikel tadi yang noto hati, dengan harapan agar kita bisa menata hati. Ya, kalau sudah noto hati, sudah bisa menata hati, insya Allah kita tidak akan menyampaikan ujaran kebencian. Cocok-cocok juga ya. Jadi tidak harus itu dibaca secara ejaan Inggris lalu terjemahan Inggris. Kita coba baca pakai istilah lokal, noto hati. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kami atas nama Aros 9 juga memohon saran kepada Anda. Tak bosan-bosan kami juga meminta diingatkan jikalau kami kebablasan, jikalau kami keterlaluan menyampaikan. Karena ya saya juga manusia ya, bisa saja terjebak kepada persoalan yang seperti itu, walau kami berusaha untuk tidak seperti itu. Dan juga harus dibedakan antara penyampaian yang bersifat kebencian dengan ketegasan. Jadi antara tegas menyampaikan sesuatu, bahkan keras nadanya, belum tentu juga berisi kebencian. Karena saking empatinya atas suatu hal, maka disampaikan dengan nada yang tegas sehingga orang cenderung menilainya keras. Berbeda dengan sebagian di antara mereka yang sudah nantang-nantang, suruh asah, sajam dan segala macamnya. Bahkan orang tua yang sudah almarhum, yang tidak ada kaitannya dengan penelitian, itu juga dibawa-bawa. Dibawa-bawa bukan untuk diteliti, tetapi direndahkan. Ini kan bahaya. Dan demikianlah realitasnya ya, yang banyak terjadi memang selain di media sosial, di panggung-panggung ceramah. Maka saya secara pribadi jarang mengatakan acara pengajian kepada penceramahnya itu dengan sebutan dai. Saya sering menyampaikan hanya yang mubaligh, penceramah, atau titel dari beliaunya, kiai atau siapalah gitu ya. Sebab apa? Ketika kita berbicara itu adalah panggung dakwah, konsekuensinya tentu kepada ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Artinya ketika acara itu disebut dakwah dan penceramahnya disebut dai, maka perintah Allah kepada Nabi Musa untuk melobi Fir'aun dalam tanda petik, Fir'aun yang sudah mengaku Tuhan itu tetap dengan cara-cara yang baik. Sampaikan kepada Fir'aun kasarnya seperti itu ya. Bil mau'izatil hasanah, bil hikmah. Jika terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan, maka disampaikan dengan cara yang lebih baik. Nah, kalau ini keluar ya bukan dai, ini menurut hemat saya. Kalau mubaligh kan mengikut dari kata baligh binni walau ayatan, ada juga yang redaksinya balighu anni ya, walau ayat.
Demikian saudara-saudaraku sekalian, di samping persoalan ujaran kebencian yang kian meningkat, juga penggunaan kosakata, diksi menurut hemat saya perlu juga untuk hati-hati. Jangan sampai nanti satu kata atau kosakata menjadi rusak sebagaimana kata dukun jadi rusak ya. Jangan sampai nanti kata dai juga disematkan kepada mereka yang biasa mencuci muki. Karena jelas seorang nabi pun oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran terhadap seorang yang mengaku Tuhan, yakni Fir'aun, dengan mau'izah yang hasanah, dengan cara-cara yang hikmah. Dan apabila terjadi perdebatan, maka kita harus menyampaikan dengan cara yang ahsan. Bukan hanya hasan, tapi ahsan, luwih becik. Mohon maaf tiada maksud menggurui, ini adalah bagian dari tukar pikiran saya, kami Aras 9 terhadap Anda. Mohon masukannya yang konstruktif dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.